kami tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Amin. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Serukan! Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bawa kami untuk mengenal kasih yang tiada tara, kasih yang terbesar, kasih yang tiada tanding, yang menyembuhkan hati kami, yang mengarahkan hidup kami untuk senantiasa berjalan dalam rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih buat waktu yang indah. Saat ini kami membuka hati kami untuk terima firman kebenaran-Mu yang hidup. Berbicaralah ya Tuhan. Tidak seorang pun dari anak-anak Tuhan di tempat ini pulang dengan hati yang sama, tetapi hati kami diubahkan, disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, memampukan hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang siap mendengar firman, katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Merdeka. Mari kita serukan, merdeka. Puji Tuhan. Sekali lagi, merdeka. Hari ini saya kostumnya berbeda, ya kan? Ini dibuat oleh Ibu Kartini tadi malam. Ya, supaya semangat kemerdekaan terus kita alami, terutama kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tidak kebetulan karena hari ini adalah hari kemerdekaan dan judul firman Tuhan adalah berhala hati. Bagaimana kita bisa merdeka dari berhala hati? Karena berhala hati itu sering sekali kita terjebak dalam ketidaksadaran kita. Ya, sama seperti Indonesia merdeka sudah 80 tahun. Tapi kemerdekaan yang 80 tahun ini tidak sekonyong-konyong membuat setiap rakyat Indonesia benar-benar merdeka. Karena ada penjajahan terselubung. Ada penjajahan apa Bapak Ibu? Ekonomi terselubung, ya. Ada penjajahan digital, lewat digital, ada penjajahan kebudayaan yang tanpa kita sadari kita meninggalkan budaya kita lalu yang menghidupi budaya orang lain, gitu ya. Ada penjajahan lewat makanan ciki-ciki sengaja dimasukkan ke negara Indonesia supaya anak-anak Indonesia itu bodoh-bodoh, gitu ya. Itu semua dilakukan apa Bapak Ibu? Untuk merusak, untuk memperbudak. Ya, karena itu kita yang tidak mengerti kebenaran, kita akan jatuh dalam perbudakan.
jatuh dalam penjajahan, ya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar tentang berhala hati. Karena tanpa kita sadari, kita sering sekali jatuh dalam berhala dan dengan ketidaksengajaan kita. Nah, apa itu berhala, Bapak Ibu? Berhala hati itu adalah segala sesuatu yang kita sembah selain Tuhan. Segala sesuatu yang kita sembah selain Tuhan. Karena manusia itu adalah makhluk penyembah. Maka pertanyaannya, siapa yang kita sembah? Apa yang kita sembah di dalam hidup kita? Ya. Kalau kita menyembah bukan Tuhan, kalau kita menyembah yang bukan Allah, maka berhala itu akan selalu mengecewakan kita. Berhala itu tidak pernah menepati janjinya. Maka pasti kita kecewa. Nah, Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan segerombolan kuda atau gajah menyembah gunung atau menyembah sungai. Karena apa? Mereka bukan makhluk penyembah. Tapi semua suku, semua bangsa ada yang mereka sembah. Tapi gimana Pak kalau negara A, B, C, mereka kan terkenal dengan ateis. Nah, itulah kepercayaan dia. Jadi manusia itu adalah makhluk penyembah. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, berarti kita menyembah sesuatu yang lain. Nah, persoalannya Bapak Ibu yang dialami oleh jemaat yang ada di Galatia, mereka menerima pengajaran yang palsu dari Judaizer. Judaizer itu mengajarkan kepada orang-orang Galatia, tidak cukup kamu diselamatkan karena percaya Yesus. Tidak cukup hanya percaya Kristus dan Injil supaya kamu selamat. Kamu harus menaati aturan dan adat istiadat Yahudi supaya kamu diselamatkan. Terlihat baik, terlihat benar, baik gak menaati perintah? Baik. Baik gak melakukan hukum Taurat? Baik. Tetapi ketika kita mengandalkan, ketika kita bersandar kepada perbuatan kita supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itulah namanya berhala terselubung. Sering sekali kita, semua kita di tempat ini jatuh dalam berhala terselubung. Suami bisa jadi berhala, istri bisa jadi berhala, anak-anak kita bisa jadi berhala, orang tua bisa jadi berhala, pekerjaan bisa jadi berhala, hobi bisa jadi berhala. Sehingga apa? Prinsip berhala, berhala tidak pernah bisa menepati janjinya. Berhala pasti mengecewakan. Disitulah ketika kita jatuh dalam berhala terselubung, kita seringkali kecewa, putus asa, marah. Kita menjadi orang yang lupa diri. Karena apa Bapak Ibu? Karena sebenarnya bukan karena kegagalan kita, bukan karena kesalahan yang kita lakukan, tetapi karena ada berhala hati, berhala terselubung di dalam diri kita. Ketika kita lepas dari berhala terselubung, kita akan semakin menang atas kebiasaan buruk kita. Ketika kita menang atas berhala terselubung, kita akan semakin dimerdekakan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan hidup kita makin selaras dengan hati Tuhan. Amin. Tadi kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini, Galatia 4 ayat 8 sampai yang ke-11. Ya. Nah, pertama Bapak Ibu, kita akan ada 3 bagian. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama melihat apa berhala terselubung. Ya, ada 3 poin di sini. Apa berhala terselubung yang sering memperbudak kita? Lalu yang kedua, apa hubungan kecewa, iri hati, dan dengki serta marah dengan berhala hati? Dan bagaimana kita dibebaskan dari berhala hati itu? Nah, pertama, Bapak Ibu, kita ke poin pertama. Apa berhala terselubung, berhala hati terselubung yang sering
memperbudak kita. Di ayat Galatia 4 ayat 3, bersama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Begitu juga dengan hati kita. Selama kita masih belum dewasa, kita diperhamba oleh roh-roh yang menguasai dunia ini. Kata roh-roh dunia di sini berasal dari kata stoikeon dalam bahasa Yunaninya. Apa artinya? Hal-hal yang mendasar yang diterjemahkan roh-roh di balik setiap ciptaan yang disembah. Jadi kalau orang percaya Yunani yang berjemaat di Galatia, mereka itu adalah orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Ada dewa Zeus. Dewa Zeus itu dewa hujan dan dewa langit. Ada dewa Poseidon, yaitu dewa laut. Ada dewa Bakus, yaitu dewa anggur. Ada dewa fertility atau Aries, yaitu dewa perang. Lalu ada dewa Aphrodite, yaitu dewa cinta, kecantikan dan hawa nafsu, ya. Mereka menyembah dewa-dewa. Nah, di balik apa yang orang-orang lakukan, ada dewa yang mereka sembah. Nah, begitu juga dengan jemaat Galatia yang berlatar belakang dari Yunani. Tanpa mereka sadari, mereka ibadah, mereka ke gereja, tetapi mereka menyembah yang lain, menyembah yang bukan Tuhan, ya. Stoikeon di sini Bapak Ibu bukan saja berarti dewa-dewa seperti orang Yunani, tetapi hal-hal yang mendasar seperti sandang, pangan, papan yang berubah menjadi sumber identitas kita, menjadi sumber harga diri kita, menjadi sumber rasa aman kita. Jadi yang terutama dalam hidup kita menempati atau menggantikan posisinya Tuhan. Itulah berhala hati. Ketika makanan, ketika kekayaan, ketika pekerjaan menjadi sumber identitas kita, menjadi sumber rasa aman kita, menjadi sumber penerimaan kita, kita sedang jatuh dalam berhala hati, ya. Makanya di ayat 3, 8, dan 9 Rasul Paulus menggunakan kata apa? Diperhamba atau diperhamba atau memperhambakan. Kita memperbudakkan, menjadi budak, ya. Di dalam ayat Galatia 4 ayat 8, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, kata keinginan yang berlebihan atau memperhamba di sini Bapak Ibu dalam bahasa Yunaninya itu epitemia. Epitemia ini artinya apa? Keinginan yang berlebihan, nafsu yang berlebihan. Kita menaruh hobi, pekerjaan, mungkin makanan, mungkin juga olahraga. Ya, olahraga itu baik nggak? Baik. Menghormati orang tua itu baik nggak? Baik. Sayang kepada anak itu baik nggak? Tetapi ketika itu menjadi epitemia kita, ketika itu menjadi keinginan yang berlebihan lebih daripada Tuhan, kita menyandarkan identitas kita dari apa yang kita lakukan, kita sudah jatuh dalam berhala yang terselubung. Misalnya, seorang anak, aku mau membesarkan anakku, supaya lewat anakku, aku dikenal sebagai orang tua yang bijaksana. Dan lewat anakku yang berhasil ini, nanti masa depanku terpelihara, terjamin sempurna. Aku gak akan melarat. Aku akan menjadi orang tua yang berbahagia. Kelihatannya baik, kelihatannya sesuatu yang hebat. Tapi orang tua seperti ini Bapak Ibu menaruh identitasnya kepada siapa? Kepada anak. Menaruh masa depannya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada anaknya. Makanya orang tua seperti ini pasti akan menjadi orang tua yang kecewa, karena menaruh
epitemianya kepada sesuatu yang fana, kepada ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Makanya ketika berbicara tentang 10 perintah Tuhan, Tuhan dalam ayat itu 3 ayat berbicara tentang penyembahan berhala. Kenapa Bapak Ibu? Untuk kita menjadi umat Tuhan, yang penting buat Tuhan, hal yang pertama buat Tuhan adalah siapa yang kita sembah. Apapun yang kita lakukan, sehebat apapun pelayanan kita, sehebat apapun kita bekerja, sehebat apapun kita bersosial, sehebat apapun kita menjadi pribadi yang baik, terkenal baik, seluruh kota Bogor baik, tapi apa epitemia kita? Apa yang menjadi motivasi kita? Kalau motivasi kita selain Tuhan, meskipun kita baik, terkenal, hebat, sebenarnya kita bukan melayani Tuhan, tetapi melayani diri kita sendiri. Martin Lloyd Jones, ya, seorang teolog, berkata, Bapak Ibu, berhala adalah apapun dalam hidup kita yang menduduki tempat Tuhan, menjadi pusat terpenting, menjadi sumber kehidupan, tempat bergantung, apapun yang menggerakkan, membangkitkan minat, menarik dan mempengaruhi kita, menyita banyak waktu dan perhatian kita, energi, uang, memegang posisi pengendalian dalam hidup kita, adalah sebuah berhala. Setiap kali kita berdosa Bapak Ibu, harus selalu memeriksa kenapa hati kita. Harus selalu kita bertanya kepada hati kita, apa atau siapa yang memberi kita rasa aman atau merasa kita layak selain Tuhan? Apakah pencapaian kita? Apakah perbuatan baik kita? Kita memeriksa hati kita. Ya, apa yang membuat kita merasa berharga, menjadi somebody gitu ya, selain Tuhan? Oh, kalau saya nggak punya jabatan, saya bukan somebody. Oh, kalau orang-orang di gereja nggak memuji saya bukan sesuatu yang berharga. Itu sudah penyembahan berhala. Apa yang kita kejar melebihi Tuhan? Apakah itu pengakuan? Apa yang memotivasi kita melakukan sesuatu? Apakah reward dan punishment itu yang memotivasi kita? Apakah yang membuat kita marah, kecewa, iri, dengki pada orang lain? Sebenarnya itulah motivasi kita. Sebenarnya itulah menjadi pusat penyembahan kita. Maka yang kedua Bapak Ibu, apa hubungan kecewa, iri, marah, dengki dengan berhala hati? Nah, di ayat 9 dikatakan, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah, miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi jemaat Galatia juga mengalami seperti yang kita alami. Mereka sudah mengenal Tuhan, mereka merasa mereka ada di dalam Tuhan, mereka merasa mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka terjerumus kembali dalam kehidupan penyembahan berhala tanpa mereka menyadari. Orang yang menyembah uang Bapak Ibu sering sekali berpikir mereka adalah pekerja keras. Orang yang menyembah anaknya sering sekali berpikir mereka mengasihi anaknya. Orang yang menyembah orang tua berpikir mereka adalah anak yang menghormati orang tua. Orang yang menyembah pelayanan sering sekali mereka berpikir mereka mengasihi Tuhan. Nih, makanya di judul firman Tuhan hari ini Bapak Ibu, berhala hati. Itu berkaitan dengan penyembahan terselubung. Tanpa kita sadari, kita jatuh dalam penyembahan berhala. Berhala yang iblis kerjakan hari-hari ini Bapak Ibu bukan menyembah patung, bukan menyembah gunung, pohon, bukan menyembah sungai,
Tapi yang iblis kerjakan adalah berhala terselubung. Tanpa kita sadari, kita sudah jatuh dalam berhala-berhala hati. Dan Bapak Ibu, ketika kita memperhambakan kepada yang bukan Tuhan, ingat hukum berhala hati Bapak Ibu apa? Berhala selalu mengecewakan, tidak pernah menepati apa yang dijanjikannya, tidak mampu menyelamatkan, dan selalu meninggalkan kekecewaan, keputusasaan. Kita menjadi sendirian, kita menjadi hancur. Tuhan mau jemaat Gereja Baptis Babaton tidak jatuh dan tidak lagi tergeletak karena kecewa, putus asa, marah. Karena itu semua adalah buah, akarnya adalah berhala hati. Bapak Ibu masih ingat tentang anak yang hilang, anak yang sulung? Setelah begitu rajin dia melayani bapaknya, dia menjadi teladan bagi semua orang. Dalam beretika dia bagus, attitude-nya luar biasa, menghormati bapaknya. Dia bekerja begitu hebat. Tapi begitu si bungsu, anak yang sudah jahat sama orang tuanya, anak yang sudah menghabiskan uang papanya, berpoya-poya dengan perempuan, dengan minuman-minuman keras, kembali dengan tubuh yang bau, yang kucel kumel. Tapi bapaknya mau memeluk dia, mau memberikan pakaian, sepatu yang terbaik, memberikan cincin di tangannya. Apa kata anak si sulung? Lihat Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sekian tahun, sekian lama anak sulung melakukan sesuatu yang terlihat baik, baru ketahuan sekarang siapa sebenarnya yang dia layani selama ini. Ia marah karena kepulangan adiknya. Kenapa? Dia merasa papanya tidak adil. Berarti motivasi anak sulung selama ini apa Bapak Ibu? Supaya mendapatkan sesuatu dari papanya. Ada udang di balik batu. Ada motivasi yang gak murni yang dimiliki oleh anak yang sulung. Ini sebenarnya yang dikatakan di dalam Lukas ini, ayat ini sebenarnya keadaan anak itu. Anak ini sebenarnya selama ini tidak benar-benar mengasihi bapaknya. Dia menyembah dirinya sendiri, dia mengasihi dirinya sendiri, melakukan sesuatu sebagai transaksional untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Anak yang sulung ini sedang berjual beli dengan Tuhan. Saat mengalami kegagalan, mengapa kita minder? Mengapa kita bersungut-sungut? Bukan karena situasinya, atau karena apa yang orang lain lakukan, atau kegagalan itu sendiri, tetapi hati kita yang menghukum kita, yaitu karena kita tidak dapat memenuhi keinginan kita, nafsu kita, obsesi kita, ambisi kita. Misalnya Bapak Ibu, kita berpikir ketika kita tidak mendapatkan omset dengan standar kita, kita melihat diri kita tidak sehebat orang lain. Kita mungkin orang lain sudah beli rumah 3, kita 1 pun belum. Atau orang lain, teman kita sudah membeli rumah di real estate, lokasi yang keren, yang beken, tapi kita belum gitu ya. Kita nggak bisa mengalahkan pencapaian-pencapaian teman kita. Kita tidak bisa menyenangkan orang tua kita. Kita menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, sehingga kita merasa gagal atau tidak bisa bersyukur. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita menaruh nilai diri kita, identitas kita kepada sesuatu yang fana. Karena apa yang ditawarkan oleh dunia ini semua berubah.
Hari ini Kota Bogor melihat orang yang berharga itu ketika punya rumah 3, tapi tahun depan belum tentu itu standarnya. Hari ini orang-orang sekeliling kita memandang kita berharga kalau kita mendapatkan harta miliaran, tapi 2 tahun lagi belum tentu. Karena apa? 2 miliar itu nggak ada harganya. Karena apa? Misalnya rupiah nggak ada lagi nilainya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menaruh penerimaan kita, identitas kita, rasa aman kita kepada ciptaan, maka kita pasti sulit bersyukur, yang akhirnya membuat kita dikuasai oleh sungut-sungut, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh ketidaktenangan, dikuasai oleh rasa khawatir yang berlebihan. Makanya sehebat apapun pendeta selalu menyerukan di mimbar ini, ayo bersyukur, ayo bersyukur, ayo bersyukur. Nggak akan mungkin bisa kalau kita menaruh identitas kita, harga diri kita kepada sesuatu yang fana, kepada ciptaan. Nggak bisa. Ketika kita mengalami kepahitan, dendam, sakit hati, sebenarnya saat kita dendam dan sakit hati terhadap seseorang, itu bukan semata-mata orang itu melakukan yang jahat kepada kita, tetapi hati kita kehilangan sesuatu yang kita anggap sangat penting, yang menjadi sumber kebahagiaan kita, yang menjadi sumber identitas kita, yang kita inginkan melebihi secara berlebihan dan menjadi obsesi kita. Dan saat orang lain mengambilnya, membuat kita marah, karena kita merasa nggak dihargai, karena kita merasa nggak diterima. Kita merasa harus memiliki, merasa kita pantas memilikinya, tapi kita tidak pernah bisa meraihnya dari orang itu. Makanya kita sulit memaafkan. Itulah alasan mengapa kita diperbudak, kita dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh kekecewaan. Kenapa? Kita menaruh sesuatu yang kekal kepada sesuatu yang fana. Makanya kalau kita menaruh harga diri kita, penerimaan kita, identitas kita kepada manusia, perlakuan manusia, sekali kita kecewa, sulit untuk mengampuni. 1000 kali ayat Alkitab mengajak kita mengampuni, kita nggak bisa mengampuni. Kenapa? Ada berhala hati yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang membuat kita marah, kecewa? Berhenti dan maju, sebenarnya kesanalah hati kita menyembah. Orang berinjil itu marah bukan lagi karena dia nggak diterima atau nggak dihargai. Orang berinjil itu tidak lagi kecewa gara-gara perlakuan manusia. Dengar baik, orang berinjil itu karena hidup yang tidak selaras. Seperti apa yang Paulus tegur kepada golongan Yakobus. Paulus tidak tegur perlakuannya, tidak tegur perbuatannya, tetapi yang dia tegur apa? Karena hidup mereka tidak selaras dengan Injil. Kapan kita terakhir marah kepada orang yang mungkin tidak menepati janji kepada kita? Kapan terakhir kita marah kepada orang yang kita pikir dia harus hormat sama kita, tetapi dia nggak hormat sama kita? Sebenarnya Bapak Ibu, waktu kita marah, kecewa sama seseorang, karena kita menaruh hal kekal kepada orang itu, dan itu adalah berhala hati. Dan hari ini Tuhan mau setiap kita tidak lagi menaruh hal kekal itu kepada sikap perbuatan manusia, tetapi kepada apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Yang mati, menyelesaikan, mengerjakan segala yang kekal supaya kita diangkat menjadi anak. Yang setuju katakan amin.
Amin, puji Tuhan. Nah, karena itu bagaimana kita bebas dari berhala itu? Yuk kita baca ayat 9 sama-sama dengan semangat. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, bagaimana kamu berbalik lagi? Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi? Orang yang sudah mengenal Allah dan dikenal Allah, dia tidak akan lagi pernah berbalik kepada berhala-berhala apapun dalam hidupnya. Ya. Dia tidak akan lagi menyandarkan identitasnya, harga dirinya, rasa amannya kepada ciptaan dunia ini. Maka damai sejahtera kita, kalau kita sandarkan kepada dunia, kepada ciptaan, maka damai sejahtera kita, sukacita kita, harga diri kita naik turun. Ya enggak? Rasa aman kita naik turun. Kenapa? Kita sandarkan kepada dunia ini. Makanya ketakutan seringkali menguasai. Kekecewaan, keputusasaan, kekhawatiran sering sekali menguasai. Seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini. Nah saudara, kita bisa keluar dari perhambaan yang terselubung ketika kita mengenal Allah. Karena waktu kita mengenal Allah, kita mengenal di dalam Injil. Hanya di dalam Injil kita menemukan identitas kita yang baru, ya. Hanya di dalam Injil kita menemukan harga diri yang pasti, harga diri yang terbaik. Kita menemukan rasa aman yang tertinggi. Karena kita menyandarkan semuanya itu kepada apa? Apa yang dipikirkan Allah, apa yang dikerjakan Allah, apa yang dikerjakan Yesus di atas kayu salib, apa yang diselesaikannya di atas kayu salib. Tahukah Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati kita yang terluka hanya bisa sembuh ketika kita mengalami kasih yang lebih besar dari kekecewaan kita. Ketika hati kita, kasih yang kita alami rusak, hanya bisa dipulihkan oleh kasih dengan nilai harta yang lebih besar dari apa yang semua berhala tawarkan di dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia menunjukkan kepada kita kasih yang terbesar. Yuk kita baca ayat ini dengan semangat. 1, 2, 3 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan datang ke dunia karena kasihnya yang begitu besar. Kasih Tuhan itu lebih besar dari pelanggaran kita. Supaya kita sadar, supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kasih Kristus mengalahkan semua kasih yang ditawarkan oleh berhala-berhala hati kita. Kasih yang Kristus yang ditawarkan oleh dunia, kasih Kristus mengalahkan kasih yang ditawarkan oleh kasih semua yang ada di dunia ini. Karena kasih dunia ini hanya kasih eros, kasih bukan kasih agape. Kasih filia, kasih eros, itu yang hanya bisa ditawarkan oleh dunia. Tetapi Yesus datang ke dunia membawa kasih agape, kasih yang tertinggi, ya. Makanya dikatakan di Yohanes ini, tidak ada kasih yang lebih besar. Kasih itu menjadikan kita sahabat Allah. Kasih itu menjadikan kita sebagai orang pilihan Allah, umat kepunyaannya. Makanya Bapak Ibu, seorang Martin Luther berkata, kalau kita memandang keindahan Kristus, maka keindahan dunia menjadi suram dibandingkan kasih Kristus. Masih ingat di awal bulan Agustus saya membacakan tentang latar belakang NP 144, yaitu tentang penulisnya, tentang penulis dan pencipta lagu 144. Helen, dia buta. Karena dia buta ditinggalkan oleh suaminya, tapi dia tidak berputus asa. Dia terus maju melayani Tuhan. Rahasianya apa? Dia memandang kepada Kristus.
Karena hanya melalui salib, hanya melalui Yesus Kristus, kita bisa intim dengan Bapa. Hanya melalui salib kita diadopsi menjadi anaknya. Tuhan mengadopsi kita bukan dengan memberi berkat. Tuhan mengadopsi kita bukan dengan memberikan mujizat. Tuhan mengadopsi kita bukan memberikan rasa aman. Kalau itu yang Allah lakukan untuk kita supaya kita menjadi anak Allah, maka kita hanya bisa memandang Tuhan itu berguna. Tapi untuk mengangkat kita menjadi anaknya, Ia mati di atas kayu salib. Ia memberikan roh anaknya pada kita, sehingga kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Karena hanya lewat salib kita beroleh hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan yang terputus dipulihkan lewat kematian Yesus Kristus. Dosa membuat kita terputus dengan Allah, terpotong dengan Allah. Tetapi Yesus mau terpotong dengan Allah supaya kita terhubung kembali dengan Dia. 2 minggu yang lalu kita juga belajar, Bapak Ibu, lewat kayu salib, kasih dan keadilan Allah itu dipertemukan. Yesus dihukum untuk menunjukkan keadilan Allah, memuaskan keadilan Allah, dan Dia mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Tadi Bapak Ibu, Helen Howard sudah mengalami kekuatan salib. Saat ia memandang salib, meskipun dia ditinggal suami, meskipun dia sakit, ia mendapatkan kekuatan baru. Bahkan dia berkata seperti ini, palingkanlah matamu kepada Dia, pandanglah penuh wajahnya, dan Anda akan menemukan bahwa segala hal duniawi akan menjadi redup dengan ajaib. Bahkan ditambahkan oleh Helen, aku bersyukur aku buta, karena pada waktu nanti aku mati, pertama kali aku melihat adalah Tuhan, saudara. Rasa syukur, ada kekuatan yang dialami oleh Helen saat dia memandang kepada salib Kristus. Demikian juga apa saat ini yang menjadi tantangan dalam hidup kita? Kekecewaan, keputusasaan, amarah tidak akan lagi pernah menguasai hati orang-orang yang memandang kepada salib Kristus. Amin. Karena pada salib Kristus memberi kita kemenangan atas semua berhala hati kita. Karena hanya salib Kristus tempat kita bersandar. Di sana kita menemukan identitas kita, menemukan rasa aman, menemukan harga diri yang paling tinggi. Tahukah saudara, harga diri kita bukan lagi seharga apa yang kita pakai, bukan lagi seharga dengan jabatan kita, tapi harga diri kita adalah seharga dengan darah Yesus. Kita hari ini memang kita adalah orang berdosa, tetapi pada waktu yang sama di dalam Yesus kita menemukan identitas yang baru. Kita ini anak-anak Allah. Dia mengangkat kita, Dia mengadopsi kita, bukan dengan barang yang panah, tetapi dengan barang yang mahal, yaitu dengan darahnya, supaya kita intim dengan Bapa, supaya kita merasakan kasih terbesar. Sehingga waktu kita merasakan kasih yang terbesar, kita tidak akan lagi beralih kepada kasih-kasih yang ditawarkan oleh dunia ini, kepada kasih-kasih yang palsu, kepada kenikmatan, keamanan, kenyamanan yang sementara, tetapi kepada kenyamanan yang, rasa aman yang kekal, yang datangnya dari Yesus, yang membuat damai sejahtera dan sukacita kita tidak lagi naik turun, tetapi selalu memampukan kita untuk menikmatinya dalam segala musim hidup kita. Amin. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan reflektif buat kita semua. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan sehingga menggantikan tempat Tuhan di hidup kita? Apakah ada dosa atau kebiasaan buruk tertentu yang memperbudak kita selama ini? Apakah kita sudah menemukan akar berhala di dalam hidup kita?
Kalau ternyata selama ini kita menaruh identitas kita, harga diri kita, rasa aman kita kepada sesuatu yang fana, mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin engkau kecewa. Tuhan tidak ingin engkau dikuasai oleh amarah. Tuhan tidak ingin engkau dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Hari ini Tuhan mau membawa engkau kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Sudahkah kita memandang salib Kristus dan melihat keindahan salibnya? Atau kita lupa memandang salib Kristus? Selama ini salib Kristus hanya sekedar aksesoris, hanya sekedar lambang. Kita lupa memaknainya. Maukah hari ini saudara minta Roh Kudus untuk menolong saudara untuk memandang salib Kristus sebagai kekayaan, sebagai kehormatan. Memandang salib Kristus dengan hati yang kagum, hormat akan kasih-Nya yang besar. Supaya kita tidak lagi jatuh dalam penyembahan berhala yang terselubung. Pandanglah salibnya. Di salib itu kita yang adalah musuh Allah diubah menjadi sahabat-sahabat Allah. Di salib itu kita yang adalah budak dosa diangkat menjadi anak-anak Allah. Di salib itu kita menemukan nilai diri kita yang tidak pernah lagi digoncangkan oleh nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Di salib itu kita menemukan rasa aman yang abadi. Karena Tuhan yang berjanji dan Dia yang sudah menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Mari saudara, mari kita memandang salib Kristus. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam salib-Mu. Dan biar kami belajar untuk memandang salib-Mu dan menemukan nilai, identitas, keamanan yang Tuhan sudah kerjakan buat kami. Sehingga kami tidak lagi mengemis apapun dari dunia ini, menaruh apapun dari dunia ini. Dan mulai hari ini hamba-Mu berdoa memproklamasikan jemaat Gereja Baptis Pabaton tidak ada lagi dikuasai oleh kemarahan, kebencian, tidak lagi dikuasai oleh iri hati, dengki, tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi mulai hari ini Bapa, damai sejahtera Kristus, sukacita sorga memerintah di dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Lelah dan kacaukah jiwamu? Semua gelap gulitakah? Mari saat ini pandanglah salibnya. Lelah dan kacaukah jiwa? Semua gelap gulitakah? Pandanglah terang terus laman. Hidupmu kan bahagia. Amin. Pandanglah pada Yesus, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan. Saya jemput jemaat bangkit berdiri, pujikan. Maut ke apa? Ku ikut jejak Tuhan, ikut jejak Tuhanku. Dosa tak berkuasa lagi, oleh Yesus terbelenggu. Nyanyikan. Oh, pandang pada Yesus. Oh, pandanglah. Oh, pandang
janjinya pasti terlaksana. Percayalah pada Dia. Amin. Kami percaya Tuhan. Kabarkanlah ke dunia keselamatan yang sempurna. Oh, pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajahnya mulia. Isi dunia menjadi sudah oleh sinar kemuliaannya. Oh, ku pandang wajahmu Yesus, ku pandang wajahmu. Amin. Yesus, harta abadiku. Kau ku sembah, ku puja, penyelamat jiwaku. Oh Yesus, nawamu. Oh Yesus, Yesus, ku pandang wajahmu. Yesus, harta abadiku. Yesus, harta abadiku. Kau ku puji, kau ku puja, ku sembah, penyelamat jiwaku. Oh Yesus, ku sembah namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ku panggil namamu. Kami bersyukur buat Injil salib Kristus. Oleh Injil-Mu kami sadar masalah yang kami alami bukanlah kebiasaan buruk, tetapi kecenderungan dosa yang perlu dikalibrasi oleh Injil. Oleh Injil-Mu, kasih kami dan perbuatan kami tidak lagi untuk memperoleh identitas, tidak lagi untuk memperoleh rasa aman dan pengakuan manusia, tetapi sebagai ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Oleh Injil-Mu, penyembahan kami tidak lagi kepada ciptaan, tetapi kepada Sang Pencipta. Dan hidup kami, oleh Injil-Mu, hidup kami semakin selaras dengan hati Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami nikmati. Engkau beracara, Engkau berbicara lewat kebenaran firman yang sudah hamba-Mu sampaikan dengan penuh keterbatasan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu yang sempurna, yang tidak terbatas, mengalir, mengerjakan, meneguhkan firman yang kami terima, dan boleh kami hidupi sehari-hari dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang diberkati lewat firman, yang rindu merespon firman, yang tidak lagi mau jatuh dalam berhala yang terselubung, boleh taruh tangan kita di dada kita dengan kerinduan, dengan kesungguhan. Mari kita taruh sebagai komitmen kita, sebagai keputusan kita. Taruh tangan kanan kita di dada. Amin. Amin. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada mereka sebagai tanda kami berkomitmen, sebagai tanda kami memutuskan untuk senantiasa memandang salib Kristus, senantiasa menaruh identitas, harga diri, penerimaan, rasa aman kami kepada salib-Mu Tuhan, dan tidak lagi menyandarkannya kepada sesuatu yang fana, kepada ciptaan-Mu, tetapi kepada Engkau sendiri. Bahkan bukan lagi menyandarkan kepada perbuatan-perbuatan baik yang terlihat sesuatu yang hebat, tetapi seringkali kami jatuh di dalamnya, melakukannya untuk diri kami. Mulai hari ini Bapa, hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada, aku berdoa dalam nama Yesus, pekerjaan, perbuatan baik, tanggung jawab, hobi yang mereka kerjakan tidak lagi menjadi berhala, tetapi menjadi sarana kami untuk memuliakan Tuhan, sebagai sarana kami untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ketakutan, kekecewaan, iri, dendam tidak lagi menguasai hati umat Tuhan di tempat ini.
Di dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu mengubah kami, firman-Mu menyembuhkan kami, firman-Mu membangkitkan kami menjadi umat yang menyatakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang melimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan